Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, ini Chu Feng, seru orang-orang. Setelah mereka melihat orangnya, semua orang langsung terkejut. Orang-orang terkenal di puncak istana semuanya berdiri, dan seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Para murid di alun-alun juga naik ke udara, dan dengan cepat mundur untuk menciptakan jarak. Untuk saat ini, nama Chu Feng saja terlalu ganas. Dan karena semua orang di sini adalah bagian dari Kepulauan Eksekusi Immortal, maka sudah pasti mereka adalah musuh bagi Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Jadi bagi mereka, Chu Feng sudah jelas merupakan orang yang sangat berbahaya. Namun pada saat itu, orang yang merasa paling khawatir tidak lain adalah Kepala Sekte Pedang Batu. Dia adalah satu-satunya orang di sini, yang telah melihat kekuatan dan juga teknik Chu Feng. Dia tahu betul orang macam apa Chu Feng ini. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa kuat, sebagai pribadinya juga, dia juga orang yang kejam dan biadab. Dia tidak akan pernah bisa lupa bagaimana Chu Feng dan si ratu menyiksanya, itu ketika dia menerima serangan balasan dari pil terlarang. Jika Immortal ketiga belum tiba, siapa yang tahu betapa sakitnya yang akan ia rasakan. Jadi, ketika dia melihat Chu Feng lagi, dia merasa sangat takut. Ketakutannya terhadap Chu Feng sudah tertanam di tulangnya. Tapi tidak peduli betapa takutnya dia tidak bisa menampilkannya di depan orang banyak. Dan ketika dia memikirkan bawahan Immortal ketiga seperti Lord Yan, dia pun merasa sedikit lebih nyaman. Jadi, Kepala Sekte Pedang Batu dengan dingin mendengus, dan berkata dengan dominan. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki keberanian. Saat itu, aku sudah menyelamatkan hidupmu. Namun, kamu masih berani untuk menimbulkan masalah di Sekte Pedang Batu aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Ucap Kepala Sekte Pedang Batu. Hahaha, benar-benar lelucon yang konyol. Menyelamatkan hidupku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu sudah lupa, penyiksaan yang kamu rasakan saat itu di formasi pembunuhan Kutub Utara? Balas Chu Feng sambil tertawa keras, dan tawanya itu sangat menghina. Apa? Formasi pembunuhan Arktik, penyiksaan, apa yang sebenarnya terjadi? Kerumunan orang langsung terkejut dengan kata-kata itu. Ketika mereka saling memandang, mereka juga merasa bingung. Kemudian, mereka melemparkan pandangan mereka sambil memohon jawabannya itu, ke arah Kepala Sekte Pedang Batu sambil bertanya. Kepala Sektesi, apa yang dimaksud Chu Feng ini? Tanya seseorang. Cih, jangan dengarkan sampah itu. Kapan aku pernah disiksa olehnya? Jawab Kepala Sekte Pedang Batu yang memiliki wajah yang tidak sedap dipandang, itu ketika dia mendengar pertanyaan orang banyak. Tapi meski begitu, dia masih membantah tuduhan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak bisa mengakui bahwa dia hampir terbunuh oleh penyiksaan Chu Feng, itu ketika berada di formasi pembunuhan Arktik. Dia pun berencana untuk memerintahkan orang-orang yang ada di sini. Karena jika dia mengakui hal seperti itu, mau taruh di mana wajahnya ini? Lalu, mau disimpan di mana harkat dan martabatnya? Jadi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Betul sekali. Saat itu, aku secara pribadi melihat Sekte Kepala Si mengejar Chu Feng saat dia melarikan diri. Aku tidak berpikir dia akan dengan berani mengklaim, bahwa dia telah menyiksa Kepala Sekte Si di formasi pembunuhan Arktik. Sekte Kepala Si, orang ini tidak menginginkan wajah apapun. Jadi, sudah tidak perlu memberinya belas kasihan. Lakukan saja hal yang sama sebelumnya, dan berikan dia pelajaran yang bagus. Seseorang berteriak secara tiba-tiba. Betul, dia benar. Chu Feng ini sudah membunuh 6 tetua Sekte Pedang Batu. Itu adalah pelanggaran besar. Kepala Sektesi, kamu tidak perlu berbaik hati dan mengampuninya lagi. Kamu harus membunuhnya, dan membalas ke-6 tetua kamu. Pada saat itu, bahkan lebih banyak orang yang mendukungnya. Bunuh dia, teriak orang-orang. Kenangan dari 6 tetua tertinggi yang terbunuh,
itu telah menghasut kemarahan para tetua dan murid dari Sekte Pedang Batu. Dalam sekejap berbagai teriakan langsung meledak seperti guntur, dan bergema di dalam Sekte Pedang Batu. "Ini," seru kepala Sekte Pedang Batu. Pada saat itu, kepala Sekte Pedang Batu dengan erat mengerutkan alisnya. Dia merasa jantungnya berdetak kencang, dan seolah-olah jantungnya seperti alat musik drum. Itu karena, dia tahu betul kalau dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng. "Kenapa? Apakah tanpa pil terlarang, kamu menjadi takut? Atau mungkin, kamu sudah tahu kalau kamu bukan tandinganku? Namun kamu takut kebohonganmu terungkap, jadi kamu tidak berani melawan aku." Tepat pada saat itu, Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berbicara dengan penuh ejekan. "Omong kosong, apakah kamu pikir aku takut padamu?" teriak kepala Sekte Pedang Batu. Meskipun dia memang takut pada Chu Feng, tapi kata-katanya masih membuat kepala Sekte Pedang Batu marah. Chu Feng menghinanya di depan banyak tetua dan murid Batu Pedang Sekte, serta semua ahli puncak di Interplains. Jika dia tidak melakukan serangan balik, itu berarti dia mengakui kata-kata Chu Feng sebagai fakta. Itu akan mirip dengan menyapu tanah menggunakan wajahnya. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki kekuatan lagi. Di tengah ketidakberdayaannya, dia mengarahkan pandangannya pada Lord Yan yang ada di belakangnya. Tampaknya Lord Yan mengerti apa yang dia khawatirkan, kemudian Lord Yan dengan tenang tersenyum dan mengirim pesan mental kepadanya. "Lawan saja. Dengan aku di sini, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mempermalukan kamu," ucap Lord Yan. Setelah Lord Yan berbicara, kepala Sekte Pedang Batu bersukacita. Meskipun kekuatan bertarung Chu Feng cukup kuat, dan dia juga memiliki persenjataan kerajaan, tapi dia juga tahu kalau Chu Feng tidak dapat mengalahkan Martial Lord peringkat 8. Dan jika Lord Yan bergerak, maka Chu Feng tidak diragukan akan lagi mati. Dengan Lord Yan yang mendukungnya, kepala Sekte Pedang Batu pun tidak setakut sebelumnya. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia pun masih berkata seperti ini. "Chu Feng, alasan kamu begitu sombong, itu hanya karena kamu memiliki persenjataan kerajaan. Jika kamu tidak memilikinya, apakah kamu pikir kamu masih bisa begitu sombong?" teriak kepala Sekte Pedang Batu. "Oh, jadi rupanya, kamu hanya takut aku akan menggunakan persenjataan kerajaan ini. Itu tidak masalah, aku akan memenuhi keinginan kamu. Aku tidak akan menggunakan persenjataan kerajaan ini. Majulah. Aku tidak butuh persenjataan kerajaan untuk mengotori tanah dengan gigimu, karena aku tetap dapat membuatmu menjadi cacat," kata Chu Feng dengan percaya diri. "Kata-kata yang sangat sombong. Hari ini, aku akan menunjukkan jarak di antara kami," teriak kepala Sekte Pedang Batu. Kepala Sekte Pedang Batu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih banyak, itu ketika dia melihat Chu Feng benar-benar tidak berencana menggunakan persenjataan kerajaannya. Dia melompat ke udara, dan segera setelah itu, dengan lambaian telapak tangannya, semburan kekuatan bela diri yang keras segera muncul. Mereka menjadi tangan besar yang bersinar, dan akan menabrak Chu Feng seperti hujan meteor. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 8, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Dengan demikian, orang bisa melihat bahwa kepala Sekte Pedang Batu benar-benar takut kepada Chu Feng. Meskipun dia tidak menggunakan Royal Armament, tapi itu tidak berarti kepala Sekte bisa ceroboh. Serangan pertamanya adalah pukulan membunuh. Namun melawan semua harapannya, ternyata Chu Feng hanya berdiri di tempat, dan bahkan tidak bergerak ketika serangan mengerikan itu datang ke arahnya. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Dia tidak menyerang, dan dia juga tidak menghindar. Apakah dia ingin mati? Ucap orang-orang. Tindakan Chu Feng segera menyebarkan kebingungan di antara kerumunan. Semua mata mereka berkilauan, karena mereka tidak mengerti tindakan Chu Feng. Bum 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 bum. Di tengah kebingungan mereka, serangan kepala sekte telah menyerang targetnya. Dalam sekejap, tidak hanya gelombang kejut yang meledak keluar, bahkan ledakan tanpa henti terus terdengar. Di alun-alun, Chu Feng hanya berdiri sambil dibombardir. Tanah saja bahkan sampai bergetar dengan keras.
Melihat kekacauan yang digerakkan oleh gelombang kejut yang mengerikan, semua orang mengungkapkan ekspresi gembira mereka, karena serangan kepala sekte itu sangat menakutkan. Sangat sedikit orang di tempat kejadian yang bisa menghalangi mereka. Namun anehnya, keterampilan bela diri yang kuat telah meledak di tubuh Chu Feng. Terlepas dari kekuatan Chu Feng, maka kemungkinan besarnya dia sudah mati, dan itu adalah perasaan yang dimiliki semua orang. Wush! Tapi tepat pada saat itu, badai tiba-tiba saja datang menyapu, dan langsung menghempaskan gelombang kejut yang bergolak. Pada saat yang sama, Chu Feng sekali lagi muncul dalam garis pandang orang banyak. Oh surga, ini, bagaimana mungkin, seru orang-orang. Setelah melihat Chu Feng, semua orang langsung tercengang. Satu kata tertulis di wajah mereka, yaitu keheranan. Bahkan ada beberapa orang pengecut yang mundur, dan mereka cukup ketakutan. Bahkan Lord Yan saja dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dia memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Dia juga merasa tidak percaya. Karena pada saat itu juga, tempat di mana Chu Feng berdiri sudah dipenuhi dengan lubang-lubang. Lubang-lubang itu mengerikan setelah meledak, namun Chu Feng masih berdiri di tempatnya, dan bahkan tangannya ada di belakang. Tidak hanya pakaiannya yang tidak rusak, dia juga tidak terluka. Bahkan ada senyum mengejek di wajahnya. Apakah Yang Mulia Kepala Stone Sword Sekte hanya memiliki kekuatan seperti ini? Kata Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Kamu, seru Kepala Sekte Pedang Batu. Mulut Kepala Sekte berkedut ketika mendengar kata-kata itu. Wajahnya berubah, dan dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah orang-orang yang ada di puncak istana. Setelah dia melihat mereka menatap ke arahnya dengan kepala terangkat, dia pun mulai mengerutkan keningnya lebih erat lagi. Dia saat ini benar-benar berada di dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia menemukan bahwa Chu Feng terlalu menakutkan. Dia nampaknya berkali-kali lebih kuat, itu jika dibandingkan di mana mereka telah bentrok sebelumnya. Dia benar-benar tidak ingin terus melawannya, karena dia tahu Chu Feng ini sangat aneh. Sedangkan di sisi lain, semua orang berpikir kalau Chu Feng bukanlah tandingannya. Mereka menantikan kematian Chu Feng, dan juga ingin melihat pertunjukan kekuatan yang besar. Namun saat ini, dia benar-benar seperti mengendarai harimau dan tidak bisa turun. Meskipun ada kegelisahan di hatinya, tapi dia tidak mundur begitu saja. Dengan demikian, dia hanya bisa terus bertarung melawan Chu Feng. Wush! Karena dia tidak punya pilihan lain, Kepala Sekte Pedang Batu hanya bisa bergerak lagi. Dengan lambaian telapak tangannya, pedang batu Hang memiliki simbol unik dari Sekte Pedang Batu telah muncul di tangannya. Ketika itu muncul, cahaya berputar di sekitarnya. Kepala Sekte Pedang Batu menggunakan kekuatan penuhnya, untuk menyalurkan kekuatannya ke dalam pedang batu itu. Dia tidak hanya menyalurkan kekuatan bela diri ke dalamnya, bahkan semua kekuatan marsial di dekatnya berkumpul menuju pedang batu itu. Karena itulah, pola pada pedang batu itu tidak hanya bersinar terang, bahkan pola itu bergoyang ke sana dan kemari. Pedang itu bergetar tanpa henti seperti binatang buas, yang sudah tidak sabar ingin melepaskan diri dari belenggu untuk merobek musuh di depannya. Kekuatan ini, mungkinkah itu teknik terkuat di Sekte Pedang Batu? Eksekusi Pedang Batu. Wah, eksekusi pedang batu. Aku pernah mendengar jika teknik itu dikuasai, maka teknik itu bahkan jauh lebih unggul daripada keterampilan bela diri peringkat 9. Hari ini, kita akhirnya bisa melihat Sekte Kepala Si menggunakan teknik ini. Karena teknik ini sangat ganas, jadi aku ingin melihat bagaimana monster Chu Feng itu akan menghentikannya. Ucap orang-orang. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, kerumunan pun berteriak kaget. Mereka tercengang karena kekuatan yang dipancarkan oleh pedang batu. Ketika dia mendengar diskusi mereka, Kepala Sekte Pedang Batu terlihat lebih bangga. Dengan segera, dia pun berteriak, "Chu Feng, kamu benar-benar berani. Pertama kamu sudah membunuh tetua aku, kemudian kamu datang ke sekte aku untuk menantang aku. Maka hari ini, dengan pedang batu ini, aku akan mengambil hidupmu yang kotor itu," teriak Kepala Sekte Pedang Batu.
Setelah berbicara, kepala sekte pedang batu melepaskan tangannya. Pedang batu yang berputar-putar dengan cahaya itu terbang ke bawah, dan dengan aura yang mengerikan menekan jalan menuju Chu Feng. Pedang batu itu adalah akumulasi dari hampir semua kekuatan martialnya, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Sebelum serangan itu bahkan mendekat ke arah Chu Feng, tanah tempat Chu Feng berdiri segera retak. Plaza yang sudah penuh dengan lubang itu, kini memiliki tekanan yang sangat besar. Dan secara perlahan-lahan, plaza itu pun mulai runtuh. Namun demikian, Chu Feng tetap tidak bergerak. Tangannya tetap berada di belakang punggungnya. Dia menatap langit, dan membawa senyum di wajahnya. Dia juga tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Hanya ketika pedang batu itu hendak menabraknya, Chu Feng dengan perlahan mengangkat tangannya, dan membuka 5 jarinya ke arah pedang batu. Apa yang dia lakukan? Seru kerumunan. Kerumunan dibuat bingung oleh tindakan Chu Feng pada awalnya. Tetapi setelah pedang batu mencapai Chu Feng, mereka pun sangat ketakutan sehingga kepala mereka seperti mati rasa. Rasa menggigil menuruni tubuh mereka, dan ekspresi semua orang juga sangat berubah. Chu Feng tidak hanya menghentikan pedang batu dengan kekuatan satu tangannya, dan bahkan dengan demikian dia menghentikan eksekusi pedang batu yang mengerikan ini. Chu Feng pun mencengkeram pedangnya, lalu dengan ledakan besar, ia menghancurkan pedang batu itu. Teknik yang disebut sebagai serangan paling menakutkan dari kepala sekte ini, itu telah diubah menjadi debu oleh salah satu telapak tangan Chu Feng. Kekuatan itu benar-benar melampaui semua imajinasi mereka, dan tak satu pun dari mereka yang bisa menerima kenyataan seperti itu. Tapi sebenarnya, itu bukanlah apa-apa. Setelah menghancurkan pedang batu, Chu Feng menatap kepala sekte pedang batu di langit dan dengan dingin berteriak. "Bajingan tua, hidupmu sudah selesai hari ini. Bawa hidupmu ke sini, dan terimalah kematianmu," teriak Chu Feng. Setelah berbicara, kekuatan isap yang gila keluar dari telapak tangannya, dan langsung menyelimuti kepala sekte pedang batu. Menjerit. Sebelum kekuatan hisap seperti itu muncul, kepala sekte pedang batu langsung berteriak dengan panik. Tidak hanya dia kehilangan kemampuannya untuk terbang, dia bahkan seperti layang-layang dengan talinya yang terputus saat dia kehilangan keseimbangan. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara, dan berguling-guling saat dia menembak lurus ke arah Chu Feng. Oh surga, perbedaan kekuatan mereka sebesar ini. Bagaimana mungkin kepala sekte si bisa memukul Chu Feng, dan memaksanya untuk melarikan diri? Dia bahkan tidak punya kesempatan melawan Chu Feng. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Chu Feng ini bahkan lebih kuat daripada rumor yang beredar, seru semua orang. Semua orang langsung terpaku dan tercengang, itu ketika mereka melihat kekadian ini. Segera, diskusi pun muncul saat mereka berteriak kaget. Meskipun mereka sudah tahu Chu Feng memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi mereka tidak akan berpikir kalau dia akan sekuat itu. Setelah mereka melihat Si Jingtian mengejar Chu Feng yang panik dan melarikan diri sebelumnya, mereka tentu saja merasa kalau Chu Feng bukanlah tandingan kepala sekte. Namun ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa membantu, tetapi melihat Chu Feng dalam cahaya lain. Karena bagaimana mungkin, kepala sekte itu benar-benar mengejar Chu Feng. Dia saja bahkan tidak punya kekuatan untuk bertarung melawan Chu Feng. "Lord Yan, selamatkan aku!" teriak kepala sekte pedang batu. Dalam situasi seperti itu, kepala Stone Sword Sect tahu betapa mengerikannya keadaan saat ini. Jadi, dia dengan cepat meminta bantuan kepada Lord Yan itu. Wush! Dan pada kenyataannya, Lord Yan juga sudah mulai bergerak. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan aura peringkat 8 Martial Lord segera meledak. Daya isap yang kuat melonjak dari lengan bajunya, dan melilit kepala sekte di udara. Dia sebenarnya ingin menyelamatkannya. "Bocah ini," ucap Lord Yan. Namun sayangnya, usahanya itu tidak berguna. Meskipun kekuatan isapnya telah menyelimuti kepala sekte pedang batu, tapi usahanya itu tidak dapat menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan kepala sekte mendarat ke tangan Chu Feng,
dan kemudian lehernya dicengkeram oleh Chu Feng. Bajingan tua, kamu telah berani. Kamu berani menyerang anggota Sekte Crippling Night Demon. Saat ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup, dan juga mengambil tendonmu. Ucap Chu Feng. Setelah meraih kepala sekte, Chu Feng tidak menghindarkan apapun. Saat itu si Jingtian telah membunuh keluarga Patua Sembilan Jari, dan juga bertujuan untuk membunuh Chu Feng. Serta kemarahannya yang melukai si ratu, kini telah melonjak ke kepalanya. Dengan kemarahan yang membanjiri hatinya, langkah selanjutnya adalah menghabisnya tanpa ampun. Saat meraih lehernya, dia melemparkannya seperti karung pasir. Dan setelah memutar-mutarnya beberapa kali di udara, dia tiba-tiba membantingnya ke tanah. Dengan keras, dia dilemparkan ke dalam lubang yang dalam di bawah kakinya. Menjerit, Chu Feng benar-benar memberikan terlalu banyak kekuatan ke dalam bantingan itu, sehingga begitu banyak lubang yang dalam tidak mampu menanggung kekuatannya. Kepala Stone Sword Sekte benar-benar menembak langsung ke tanah seperti panah yang tajam, dan orang hanya bisa mendengar jeritan yang memilukan hatinya. Kembali ke sini, ucap Chu Feng. Tapi bagaimana mungkin Chu Feng membiarkannya pergi begitu mudah? Dia meraih tubuhnya keluar dari lubang, dan kepala Sekte Pedang Batu pun kembali ke tangannya. Namun pada saat itu tidak hanya darah di sekujur tubuhnya bahkan mengeluarkan suara berderit, dan itu adalah suara tulang yang hancur. Serangan Chu Feng hampir sepenuhnya menghancurkan tubuh fisik kepala sekte. Tidak hanya tulangnya dihancurkan, bahkan hampir semua organnya telah hancur. Tapi sudah jelas, Chu Feng tidak merasa puas. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan seperti pisau yang tajam, telapak tangannya itu menusuk ke lengan kepala sekte. Kemudian setelah menariknya kembali, itu ada darah di tangannya, itu adalah tendon lengan milik si Jingtian. Pada saat itu, tendon itu diekstraksi secara paksa oleh Chu Feng. Menjerit, rasa sakit itu tak tertahankan, karena si Jingtian menjerit lebih menyakitkan dari sebelumnya. Tapi sayangnya, itu bukanlah apa-apa. Setelah Chu Feng mengeluarkan salah satu tendonnya, dia kemudian mengulurkan tangannya, dan kemudian menariknya. Dengan suara merobek, Chu Feng telah merobek seluruh kulit wajah si Jingtian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.